Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka dengan NIK akhir 012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal KNN yang berjudul Ultimate Chronic Kidney Disease Detection Model with KNN, di mana jurnal membahas tentang model deteksi penyakit ginjal kronis otomatis dengan menggunakan model KNN. Untuk abstrak sendiri, yaitu penyakit ginjal kronis adalah satu penyakit paling umum di dunia saat ini. Penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian jika tidak diketahui dari uh, awal gejalanya. Mendeteksi penyakit ginjal membutuhkan ahli nefrologi yang berpengalaman, namun di negara berkembang, kurangnya ahli nefrologi medis untuk mengidentifikasi penyakit ginjal kronis membuat masalah lebih menantang, di mana sebagai solusi alternatif untuk mengidentifikasi penyakit ginjal, peneliti telah mengembangkan banyak model cerdas menggunakan algoritma KNN sendiri. Namun, keakuratan model KNN yang ada memiliki ruang untuk memperbaiki dengan sedemikian rupa, dan penelitian ini mengusulkan model berbasis KNN untuk identifikasi akurat penyakit ginjal pada tahap awal. Selanjutnya ada introduction. Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit ginjal kronis telah menjadi masalah kesehatan utama karena penyebaran penyakit yang luas dan meningkatnya jumlah pasien setiap tahunnya. Oleh karena itu, identifikasi penyakit ginjal kronis pada tahap awal sangatlah penting untuk menghindari komplikasi hingga menyebabkan kematian. Dalam beberapa tahun terakhir, model pembelajaran mesin digunakan dalam otomatisasi diagnosis penyakit dan proses identifikasi penyakit ginjal kronis di pusat-pusat kesehatan. Sebagian besar penelitian menerapkan algoritma pembelajaran mesin yang diawasi untuk mengembangkan model untuk mengidentifikasi penyakit ginjal kronis itu sendiri. Model prediksi penolakan transplantasi ginjal kronis berbasis mesin vektor atau bisa disebut juga SVM. Dikembangkan model pembelajaran mesin untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronis, membantu dalam deteksi penyakit ginjal kronis. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian yang diadakan? Yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan nilai K yang tepat atau optimal untuk mengembangkan model berbasis KNN yang optimal untuk deteksi penyakit kronis. Dan yang kedua, bagaimana akurasi model KNN pada deteksi penyakit ginjal kronis itu sendiri. Nah, ini metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian ini, data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan kumpulan data yang diambil atau dikumpulkan dari repositori data Kaggle yang berjumlah yang observasinya sendiri jumlahnya terdiri dari 400 dataset, di mana 250 observasi non-pasien dan 150 observasi pasien. Kemudian distribusi antar kelas dalam dataset ditunjukkan pada gambar 1. Dataset memiliki 17 fitur input yang ditunjukkan pada tabel ini. Ini merupakan input-input atau variabel input, dan ini outputnya nanti. Untuk mengimplementasikan model KNN sendiri, peneliti menggunakan bahasa pemrograman Python dan lingkungan notebook Jupyter seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 ini, di mana distribusi kelas penyakit ginjal kronis positif
37,5%, dan penyakit ginjal kronis negatif 62,5%. Kemudian model korelasi seperti ini. Model korelasi ini menggunakan model korelasi Pearson, di mana peneliti telah mengidentifikasi fitur yang sangat berkorelasi dengan fitur input penyakit ginjal kronis dan variabel target seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Kemudian korelasi Pearson yang ditunjukkan pada gambar 2 menunjukkan hubungan antara fitur input dan variabel target. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, fitur seperti hemoglobin, berat jenis, sel nanah, jumlah sel darah merah, dan natrium berkorelasi kuat dengan fitur target. Tapi fitur input seperti blood urea, blood glucose random, dan nafsu makan berkorelasi negatif dengan variabel target. Kemudian ini selanjutnya prediksi keakurasian model yang dipakai. Kekuatan model prediksi penyakit ginjal kronis dievaluasi pada subtest. Nilai K yang memberikan akurasi prediksi optimum ditentukan dengan menggunakan plot kesalahan yang menghasilkan akurasi maksimum yang mungkin pada deteksi penyakit ginjal kronis. Pada gambar 3, tingkat kesalahannya sangat bervariasi. Ini. Jadi di sini tingkat kesalahannya sangat bervariasi. Tingkat kesalahan atau errornya. Jadi errornya ini. Dan ini K value-nya. Pada gambar 3, ini kan kesalahannya bervariasi. Sehingga plot tingkat kesalahan terhadap nilai K sangat membantu untuk memvisualisasikan nilai K yang optimal dalam model KNN. Kemudian pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting atau underfitting karena akurasi pelatihan pada tes cenderung meningkat dengan peningkatan jumlah observasi. Kemudian ini kumulatif gain curve atau kurva gain kumulatif menunjukkan laju positif prediksi terhadap sensitivitas model KNN ditunjukkan pada gambar 5. Dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6, karena kurva gain kumulatif tidak menunjukkan jumlah prediksi yang salah dan benar yang dibuat oleh model KNN. Model KNN berjalan dengan baik pada deteksi penyakit ginjal kronis ini sendiri. Dalam eksperimen, peneliti menggunakan 80% dataset atau 320 observasi untuk pelatihan dan 20% dataset atau 80 observasi untuk pengujian. Jadi seperti ini tabel-tabel atau gambar untuk cumulative gain curve. Ini matriksnya, dan ini comparative study-nya. Kemudian conclusion atau kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengusulkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi penyakit ginjal kronis dengan menggunakan algoritma KNN. Selain itu, penulis telah menganalisis kinerja prediksi model KNN pada deteksi penyakit ginjal kronis. Model KNN dioptimasi menggunakan error plot untuk memvisualisasikan dan menentukan nilai K yang optimal. Dengan error plot, jadi hasil yang diperoleh merupakan hasil yang baik pada deteksi penyakit ginjal kronis dengan menggunakan KNN. Kinerja model yang diusulkan dievaluasi menggunakan akurasi, kurva penguatan kumulatif, dan matriks kebingungan sebagai ukuran kinerja. Eksperimen menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang baik dalam mendeteksi penyakit ginjal kronis secara keseluruhan. Akurasi secara keseluruhan, akurasi terbesar 99,86% dicapai dengan menggunakan KNN. Jadi dengan akurasi tersebut bisa dikatakan bahwa penelitian ini berhasil dilaksanakan. Sebagai pekerjaan masa depan, peneliti merekomendasikan para
peneliti lain untuk memperluas pekerjaan ini dengan metode pengoptimalan lain untuk meningkatkan akurasi model KNN menggunakan dataset dan pendekatan pengoptimalan lainnya. Jadi seperti itu yang saya bahas. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan.